Bahasan topik kita hari ini adalah terkait dengan biaya modal. Di biaya modal bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah dari sudut pandang investor dan dari sudut pandang perusahaan. Biaya modal bagi investor itu adalah merupakan tingkat pendapatan minimum yang disyaratkan oleh pemilik modal. Jadi ini adalah merupakan pendapatan ya bagi investor. Sedangkan bagi perusahaan yang memperoleh dana, maka biaya modal ini dipandang sebagai biaya modal. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan terkait dengan biaya modal. Yang pertama adalah besar kecilnya biaya modal itu tergantung dari sumber dana yang digunakan oleh perusahaan. Jadi semakin besar biaya modal, tentu saja semakin besar sumber dana yang digunakan perusahaan, tentu saja biaya modal juga akan semakin besar. Sedangkan jika sumber dana yang digunakan oleh perusahaan itu kecil, maka biaya modal juga kecil. Ya. Nah, sumber dana ini bersifat jangka panjang, artinya penggunaannya adalah lebih dari 1 tahun. Ya. Biaya modal ini juga sangat penting dalam keputusan jangka panjang bagi perusahaan. Nah, jika kita lihat dalam laporan posisi keuangan, sumber dana jangka panjang itu terdiri dari hutang jangka panjang, ya, bisa juga dalam bentuk hutang obligasi, kemudian modal saham preferen, modal saham biasa, serta saldo laba atau laba ditahan. Ya. Nah, biaya modal ini adalah merupakan biaya yang secara aktual itu ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dari berbagai sumber dana, ya, baik itu dari kreditur ataupun dari investor. Nah, biaya modal ini juga diukur berdasarkan tingkat hasil pengembalian yang diharapkan oleh investor ataupun kreditur. Macam-macam biaya modal, jadi ada cost of debt, ya. Jadi cost of debt ini adalah biaya modal yang berasal dari pinjaman atau hutang. Kemudian cost of preferred stock, yaitu biaya modal yang berasal dari saham preferen, dan cost of common stock, yaitu biaya modal yang berasal dari saham biasa. Jadi cost of debt kodenya KD, cost of preferred stock yaitu KP, dan cost of common stock yaitu KS. Kita lihat yang pertama yaitu cost of debt, ya, atau biaya hutang. Ya, biaya hutang itu merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan pemberi pinjaman atas investasi perusahaan, ya, yang dibiayai dengan hutang. Ya. Sehingga biaya hutang itu adalah merupakan tingkat diskonto yang menyamakan nilai bersih sekarang dari bunga dan pokok pinjaman dengan besarnya hutang itu sendiri. Nah, kita lihat rumusnya untuk biaya hutang, ya, sebelum pajak. Jadi diperoleh dari bunga yang jumlahnya tetap ditambah dengan nilai nominal obligasi dikurangi dengan harga pasar obligasi dibagi dengan umur obligasi, kemudian dibagi dengan nilai nominal obligasi ditambah harga pasar obligasi dibagi 2. Ya. Kita lihat contohnya. Ya. Jadi misalnya perusahaan Ajinomoto membiayai kegiatan usahanya dari dana yang berasal dari sumber hutang obligasi nominalnya sebesar 10.000 per lembar, ya, kuponnya 6%, jangka waktu 5 tahun, bunga dibayar tahunan. Ya. Obligasi perusahaan tersebut saat ini diperdagangkan dengan harga 9.600 per lembar, kemudian pajaknya 25%. Ya, sehingga kita bisa masukkan berapa besarnya biaya cost of debt-nya. Jadi 6%, tadi ya, dikalikan dengan 10.000 nilai nominal, ditambah dengan 10.000 dikurangi 9.600 dibagi 5. Ya, ini karena jangka waktunya dibagi dengan 10.000 ditambah 9.600 dibagi 2. Ya, sesuai dengan rumus yang sebelumnya ini, ya, dibagi 2.
Ketemunya adalah 6,94%. Ini adalah cost of debt sebelum pajak. Nah, kalau setelah pajak itu bisa dihitung, jadi tingkat bunganya 6,94 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 0,25% ya. Pajaknya kan 25%. Sehingga biaya hutang setelah pajak itu adalah ketemunya 5,2%. Nah, yang berikutnya adalah cost of preferred stock atau biaya modal dari saham preferen. Ini merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham preferen atas investasi perusahaan yang dibiayai oleh saham preferen. Ya. Dividen saham preferen ini jumlahnya tetap ya dan dinyatakan sebagai persentase tertentu dari nilai nominal. Saham preferen ini tidak memiliki jatuh tempo. Ya, sedangkan flotation cost itu akan mengurangi penerimaan dari hasil penjualan saham. Nah, saham preferred ini sering disebut sebagai hybrid financing. Ya. Nah, kita lihat bagaimana perhitungan dari cost of preferred stock. Ya, jadi cost of preferred stock itu diperoleh dari dividen saham preferred dibagi dengan harga saham preferred saat ini dikurangi dengan biaya penerbitan saham preferred. Ya. Kita coba lihat contohnya. Ya, jadi misalnya perusahaan Ajinomoto menjual saham preferen untuk membiayai kegiatannya dengan harga 2.600 per lembar saham. Nah, saham preferen perusahaan itu mempunyai nilai nominal 2.000 per lembar. Ya, dividen saham preferennya 7%. Penerbitan dan penjualan saham preferen baru dikenakan biaya penerbitan sebesar 4% atau flotation cost-nya 4%. Jadi kita masukkan rumusnya ya, sesuai dengan yang sebelumnya ya. Dividen saham preferen atau prosentase dikalikan dengan nilai nominalnya ya, sehingga kalau kita lihat ya, jadi 7% dikalikan dengan 2.000 dibagi dengan 2.600 dikurangi dengan 4% kali 2.600. Sehingga ketemunya untuk yang saham preferen ini itu sebesar 5,61%. Ya. Nah, yang kemudian adalah cost of common stock. Ya. Jadi biaya modal dari saham biasa itu merupakan pendapatan minimum yang harus diperoleh perusahaan atas investasi yang dibiayai oleh saham biasa. Nah, ada 3 pendekatan untuk perhitungannya. Ya. Jadi investasi bebas risiko ditambah premi risiko. Kemudian kita bisa menggunakan capital asset pricing model atau bisa menggunakan dividend discounted model. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu investasi bebas risiko ditambah dengan premi risiko, ya, di rumusnya adalah pendapatan investasi yang bebas risiko ditambah premi risiko. Ya, atau kalau basisnya capital asset pricing model, ini bisa pendapatan investasi yang bebas risiko ditambah dengan koefisien risiko sistematis saham, ya, dikalikan dengan pendapatan pasar pada periode T dikurangi dengan pendapatan investasi yang bebas risiko. Ya, contoh misalnya pendapatan investasi bebas risiko itu adalah suku bunga deposito pada bank pemerintah sebesar 15%, kemudian premi risikonya 5%. Sehingga common cost of common stock-nya itu adalah sebesar 20%, yaitu suku bunga deposito tadi yang diproksikan sebagai pendapatan investasi bebas risiko ditambah dengan premi risikonya. Sedangkan kalau contoh yang capital asset pricing model, ya, jadi misalnya perusahaan menerbitkan saham biasa dengan beta 1,5 dan pendapatan pasar yang diharapkan sebesar 20%, pendapatan investasi bebas risiko 10%. Ya. Maka besarannya adalah 10% ditambah 1,5 dikalikan 20% dikurangi 10%. Jadi total untuk eh, cost of common stock dengan metode CAPM adalah sebesar 25%. Nah, yang berikutnya adalah dividen discounted model. Ya, jadi untuk dividen discounted model ini ada 3
perhitungan ya. Jadi kalau misalnya tanpa pertumbuhan itu diperoleh dari dividen dibagi dengan harga pasar saham biasa ya. Tapi kalau pertumbuhan normal itu adalah dividen saham biasa tahun pertama dibagi dengan harga pasar saham biasa dikalikan dengan growth. Ya, sedangkan untuk penerbitan saham baru itu diperoleh dari dividen saham biasa tahun pertama dibagi dengan harga pasar saham biasa dikurangi dengan biaya penerbitan ditambah dengan growth. Jadi nanti untuk yang dividen discounted model itu tergantung dari eh, asumsinya ya. Jadi kalau tanpa pertumbuhan ya kita menghitungnya seperti ini. Kalau pertumbuhan normal itu ditambah growth, sedangkan kalau penerbitan saham baru harus dikurangi dengan biaya penerbitan saham. Ya. Ini contohnya, misalnya saham biasa perusahaan Ajinomoto mempunyai harga pasar sebesar 3.600. Perusahaan telah membagikan dividen per lembar saham sebesar 208 dan tingkat pertumbuhan sebesar 5% per tahun. Ya. Sehingga cara menghitungnya ya kita lihat tadi sesuai dengan rumus ya dividennya sebesar 208 ditambah growth-nya 5% ya ketemunya adalah 215,25. Ya, sehingga 215,25 dibagi 3.600 ditambah 5%. Ya, sehingga totalnya adalah sebesar 10,098%. Nah, contoh yang lain, misalnya perusahaan Ajinomoto telah membagikan dividen sebesar 550 per lembar. Tingkat pertumbuhannya 6%. Untuk menambah modalnya, perusahaan menjual saham baru dengan harga 4.200 per lembar dan biaya penerbitan yang dibebankan 5%. Ya. Nah, ini dividen untuk tahun pertamanya yaitu 150. Ini ditambah dengan growth-nya 6%. Ya, 1 tambah 6% sehingga totalnya adalah 159. Biaya flotation-nya atau penerbitannya tadi adalah 5% dikalikan dengan 4.200 harganya. Ketemunya adalah 210. Sehingga kalau memperhitungkan berapa besarnya biaya modal terkait dengan modal saham dan ada biaya penerbitan, ya, jadi rumusnya 159 dibagi dengan 4.200 dikurangi 210 tambah 6%, ya, sehingga ketemunya adalah 9,98% atau bisa dibulatkan 10%. Nah, kalau misalnya tadi biaya modal kan tadi ada berbagai macam ya. Nah, bagaimana kalau memperhitungkan biaya modal secara keseluruhan? Ya, tidak hanya dari hutang saja atau saham preference saja atau saham biasa saja ya. Jadi ini kita bisa menggunakan atau menghitung dengan weighted average cost of capital. Ya. Jadi ini kalau misalnya perusahaan menggunakan lebih dari satu sumber dana atau lebih dari satu pembiayaan. Ya, jadi biaya modal keseluruhan sama dengan biaya masing-masing komponen sumber dana dikalikan dengan bobot atau proporsi masing-masing terhadap total dana. Ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, kita lihat contohnya saja. Ya. Jadi misalnya perusahaan Ajinomoto membiayai kegiatan bisnisnya dengan berbagai sumber pendanaan. Ya, jadi ada hutang obligasi 10 juta per lembar, kupon 9%, jangka waktu 5 tahun, bunga dibayar tahunan. Ya, saham preference nominalnya 2.000 per lembar, dividen 8%, saham biasa nilai nominal 1.000 per lembar. Ini ada beberapa informasi yang terkait dengan sekuritas perusahaan. Jadi obligasi perusahaan saat ini diperdagangkan dengan harga 11 juta per lembar. Saham preference saat ini harganya 2.100, rotation cost-nya 5%. Saham biasa perusahaan mempunyai harga pasar sebesar 1.500, flotation cost-nya 3%. Ya. Kemudian perusahaan akan membagikan dividen per lembar pada tahun ke-1 sebesar 100, tahun kedua sebesar 107. Ya, kemudian diketahui pajak 20%. Ya.
Maka kalau misalnya diminta untuk menentukan biaya modal hutang obligasi, biaya modal saham preferen, dan biaya modal saham biasa, serta menghitung WACC, ya, kita akan lihat jadi diketahui, ya, jadi untuk yang biaya modal untuk hutang itu sebesar 8,38, kemudian dari saham preferen 8,02, dari saham biasa setelah ditambahkan dengan dikurangi dengan biaya penerbitan sebesar 13,87, ya. Kemudian kalau menghitung eh, working of capital, weighted average cost of capital adalah ini, ya. Ini adalah proporsinya, ya. Jadi proporsinya. Ya, diketahui proporsi obligasi 40%, saham preferred 35, dan saham biasa 25%. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan cost of capital. Terima kasih.